Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Putra Sadewa. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu menjadi profesi khutbah sholat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam. Nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujiannya. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan khotib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummahu wahna ala wahni wa fisal luhu fi amani anis kurli wali din ilaihil masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyampaikan dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada kembalimu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita akan melihat 3 peristiwa. Dalam setiap banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh Allah, sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kelahiran Nabi Isa sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam, digambarkan dalam surat Maryam ayat 27 sampai 28, yang artinya kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang munkar. Wahai saudaraku perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangkai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Lalu apa yang dikatakan oleh Siti Maryam? Ia menunjukkan Nabi Isa yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32. Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah." Dia menunjukkan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama hidup. Peristiwa yang kedua yaitu Nabi Ismail.
Sedangkan peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, semoga khutbah Jumat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.